Pak, menurut Pak Frans nih, baiknya yang mana? Kita mulai bangun bisnis sambil kerja di tempat lain, atau kita resign dan fokus bangun bisnis? Oke, itu pertanyaan yang banyak yang ditanyakan ini ya, banyak yang ditanyakan oleh terutama para pebisnis pemula yang dulunya bekerja kemudian mau menjadi wirausaha. Nah, ini memang perlu yang namanya keputusan bijak ya. Keputusan bijak itu mempertimbangkan kapan kita harus berhenti bekerja dan kemudian fokus untuk berwirausaha, atau mungkin kita berjalan dulu. Jadi berjalan dulu maksudnya kita tetap bekerja tapi memiliki bisnis yang kita rintis. Nah, kalau kita memiliki bisnis yang kita rintis, otomatis kan kita supaya antara penghasilan itu seimbang. Karena kalau kita langsung terjun ke bisnis, nah bisnis yang kita rintis ini belum tentu bisa langsung menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu perlu yang namanya keputusan bijak. Kalau menurut saya sih lebih baik kita merintis dulu sambil bekerja dan melihat kalau posisi bisnisnya ini kelihatan mulai lancar dan bisa memenuhi income sama seperti yang kita mulai dari bekerja. Nah, kita mulai fokus untuk menangani bisnis yang sedang kita rintis. Itu mungkin lebih bijak seperti itu daripada kalau kita belum tahu posisi bisnisnya seperti apa, kita langsung keluar, dan ketika kita keluar ternyata bisnis yang kita miliki itu tidak berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, oke. Kalau misalkan nih kita sudah memutuskan buat fokus ke bisnis, dan kita juga udah mau resign nih, kira-kira apa yang perlu kita siapkan biar kita nggak nyesel di kemudian hari gitu? Oh, yang perlu untuk itu ya step persiapannya. Yang pertama ya tentunya menganalisa bisnis yang kita rintis semasa kita bekerja, ya kan. Jadi semasa bekerja kita analisa apakah secara jangka panjang bisnis itu bisa jangka panjang kayak gitu ya. Kalau misalnya bisnisnya hanya seumur jagung ya tentunya ini kita nggak bijak, karena kita mengambil risiko yang cukup besar apabila apalagi ditambah kalau pekerjaan kita itu mungkin kita sudah lama cukup panjang ikut suatu perusahaan dan mana level kita juga mulai level tingkat tinggi. Nah, kemudian kalau kita langsung berubah ke arah bisnis yang belum tahu masa depannya kan juga perlu dipertimbangkan. Jadi langkah-langkahnya adalah kita harus persiapan dulu ya, minimal tentang analisa bisnisnya ini apakah bisa jangka panjang atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kecukupan modal. Nah, kecukupan modal ini penting karena kita harus punya yang namanya modal untuk berjaga-jaga. Ketika bisnis itu ternyata tidak berjalan sesuai, kita masih tetap punya yang namanya cadangan biaya untuk operasional atau biaya hidup. Atau mungkin kita ngomong plan B-nya seperti itu. Plan A-nya adalah bisnis sendiri, yang kedua plan B-nya itu apa nanti ke depannya. Nah, itu yang perlu disiapkan. Terus yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana kita sebelum keluar itu betul-betul secara mental kita siap. Karena bisnis itu saya ngomong tidak gampang, seperti karena bisnis itu secara penghasilan mungkin naik turun, tantangannya juga cukup besar, mengelola karyawan, mengelola supplier, mengelola customer kan lebih kompleks dibanding kalau kita bekerja mungkin di sebagai profesional. Mungkin kalau di bagian penjualan ya mungkin lebih banyak menekuni penjualan, tapi kalau sudah yang namanya bisnis ini semua ilmu harus kita miliki, termasuk finance accounting-nya. Karena kalau kita hanya di sisi penjualan, tidak tahu finance accounting atau pengelolaan keuangan, juga bisnis itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, itu yang kita maksud harus disiapkan ilmu bagaimana kita menjalankan bisnis. Jadi ilmunya komplit. Ada ilmu yang kita harus bagaimana marketingnya, terus kemudian bagaimana kalau produksinya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Frans.